Orang bermasalah, orang yang kena masalah. Meskipun substansinya sama, tapi sangat berbeda jauh. Bijaklah dalam memilih mana yang harus dibela dan mana yang harus kita berikan teguran. Mana yang harus kita dekati dan mana yang harus kita jauhi. Apa makna dari kehidupan? Kehidupan harus bermakna. Halo sahabat semuanya. Manusia sebagai makhluk sosial akan sering lebih banyak komunikasi, baik di lingkungan, di pekerjaan, atau dalam aktivitas sekalipun. Nah, di antara lingkungan itu kita akan temukan ada saja problem, baik ditimbulkan oleh teman kita, oleh kerabat kita, oleh tetangga kita, bahkan dari kita pribadi. Kali ini kita akan coba belajar untuk memperhatikan bagaimana orang yang bermasalah dan orang yang kena masalah. Ini secara substansinya masalah ya, berkaitan problem, terjadi timbul masalah. Tapi bedakan antara orang yang bermasalah dan orang yang kena masalah. Ini sangat jauh berbeda. Mana yang harus kita follow up dan mana yang harus kita berikan teguran, ini perlu kehati-hatian. Terkadang kita bisa salah sangka orang yang kena masalah kita anggap dia biang masalah. Nah, ini perlu dicerna lagi. Ilustrasinya seperti ini. Seseorang yang bermasalah, dia akan lebih atraktif atau menggunjingkan, atau mungkin bermalas-malasan, atau mungkin banyak keinginan, sehingga timbul di lingkungan sekitar ketidaknyamanan. Nah, perlu dihati-hati lagi bahwa orang seperti ini memiliki rasa percaya diri dan egosentris yang kuat. Nah, ini perbedaan antara orang yang bermasalah. Mungkin dia sebagai orang yang sok jago atau sok pinter, atau ya intinya pada dasarnya kesombongan dan pengen menang sendiri, meraup keuntungan buat pribadinya sendiri. Itu sifat orang yang memang bagi saya pribadi bermasalah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang kena masalah? Orang-orang di sekeliling kita ada orang yang terkena masalah. Seperti contoh, dia mungkin lepas dari pekerjaan secara di PHK, sehingga ekonominya terganggu, dan itu kan terjadi orang terkena masalah. Atau mungkin saudaranya pulang, meninggal dunia, atau mungkin dalam keadaan sakit penyakit, baik saudara atau diri pribadinya sendiri. Nah, ini orang yang terkena masalah. Pada dasarnya dia bukan orang yang bermasalah. Nah, ini perlu diperhatikan bagaimana kebijakan nurani kita membedakan orang yang bermasalah atau orang yang kena masalah. Kita coba belajar lebih ke spesifik lagi tadi. Di lingkungan sosial kita, semisal contoh, misal dalam pekerjaan, saya memperhatikan beberapa rekan di bidang pekerjaan. Ada seseorang yang memang bagi saya pribadi bermasalah, yang memang hobinya, kesenangan dia mungkin lebih senang cari muka ke atasan, lebih senang kalau ditegur dia mau menang sendiri, bahkan pekerjaan pun lebih sering tidak selesai. Nah, ini kan orang yang bermasalah, mungkin karyawan yang bermasalah contohnya, sehingga orang-orang di sekeliling atau teman-teman kerja yang lain harus menyelesaikan pekerjaan yang dia sisakan, harus coba mendengarkan keluh kesah dia yang selalu banyak tuntutan, sehingga menjadi gangguan. Nah, delay time karena dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan, akhirnya orang-orang yang lain terjadilah dia kena masalah. Atasan tidak tahu menahu. Pada dasarnya itu, yang penting pekerjaan
beres. Tapi perlu diperhatiin, ini ada saja orang yang bermasalah atau yang kena masalah. Sebagai atasan pun kita harus lebih jeli, harus lebih memperhatikan, harus lebih follow up mana yang orang kena masalah, mana orang yang bermasalah. Disitulah kejelian hati nurani seseorang yang memang lebih bijak dalam bersosialisasi. Kita coba belajar, sama-sama belajar bagaimana cara menyelesaikan problem-problem seperti ini. Pada dasarnya masalah orang itu berbeda-beda. Ada lagi misalnya di kehidupan sosial, kehidupan bertetangga, ada mungkin di lingkungan, mohon maaf, khususnya kaum perempuan ya, ibu-ibu ini mungkin karena lebih sering di rumah, ada yang bermasalah, ada yang kena masalah. Semisal contoh yang sering saya temukan, ibu ini senang sekali berhutang, mungkin berhutang untuk sedikit-sedikit, tapi giliran ditagih susah padahal dia ada uang. Nah, di situ bermasalah, dan ini bukan hanya sekali tapi kebiasaan. Jadi lebih ke karakternya seperti itulah. Nah, akhirnya di lingkungan sekitarnya siapa yang pertama kena? Mungkin seorang penjual sembako atau yang lainnya, atau sekelilingnya gitu kan, meminjam uang tapi tidak mau bayar. Nah, ini bisa dibedakan antara orang bermasalah atau yang kena masalah. Ini perlu hati-hati di sini. Jadi semoga kita belajar. Sekarang kita bagaimana solusi? Jika kita sudah tahu karakter seperti itu, sebaiknya secara halus, kalau kita tidak mau terima risiko atau tidak mau menegur, kita mundur perlahan dan tidak usah diperhatikan. Lebih baik jauh tidak, kenal tidak, dekat tidak, maksudnya jauh tidak, terlalu dekat juga tidak. Jadi ya biasa saja gitu, karena secara hati mungkin kita bisa jauh, tapi secara fisik kan kita dekat. Nah, ini yang akan kesulitan. Jadi lebih ke sihoy-sihoy saja, yang penting ada tahu ada dia lah gitu. Ini menghindar dari orang yang bermasalah. Nah, lalu orang-orang yang kena masalah kita harus bagaimana? Kita lebih follow up, kita lebih support gitu kan. Kadang-kadang orang yang terkena masalah ini hatinya lebih peka, lebih membutuhkan pertolongan, karena orang ini lebih kena masalah dan kaget, karena pada dasarnya dia tidak mau ada masalah, tapi masalah menimpa dia gitu kan. Jadi supporting dari kita sebagai orang yang bijak, orang yang lebih bersahabat dan friendly. Mari kita pilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita follow up, mana yang harus kita berikan teguran atau kita jauhi. Nah, itu saja sharing dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.